Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah video proposal tentang desain program untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan siswa sekolah dasar dengan judul Mengatasi Perilaku Bullying di Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Moral dan Agama. Nama saya Siti Rahayuningsih dengan NIM A5102300170 dari kelas 2D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Latar belakang dibalik pentingnya program pengoptimalan pertumbuhan dan perkembangan yang direncanakan bahwa pendidikan moral dan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain dapat membantu siswa memahami pentingnya perilaku baik dan menghargai perbedaan. Pendidikan agama juga menekankan nilai-nilai kasih sayang, tolong-menolong, dan saling menghormati yang sangat penting dalam mencegah perilaku bullying. Latar belakang dibalik pentingnya program pengoptimalan pertumbuhan dan perkembangan yang direncanakan bahwa perkembangan moral dan agama pada anak memerlukan pendidikan yang mencakup penguatan dan pendampingan konstan dalam 3 aspek utama, yaitu moral knowing atau pengetahuan moral, moral feeling atau perasaan moral, dan moral action atau tindakan moral. Proses ini harus diterapkan secara koheren dan terintegrasi untuk memastikan pertumbuhan optimal potensi anak dalam aspek kognitif, afektif, serta kesadaran dalam membedakan baik dan buruk dan membuat keputusan yang tepat. Menurut pendapat Licona tahun 1991. Latar belakang dibalik pentingnya program pengoptimalan pertumbuhan dan perkembangan yang direncanakan bahwa bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh teman sebaya terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau rentan, bisa berupa serangan fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang bertujuan untuk memuaskan kepuasan pribadi pelaku yang dapat merugikan korban secara emosional dan sosial. Dan budaya bullying masih sering terjadi di sekolah dasar, bahkan terkadang direncanakan secara sengaja. Menurut Rigby Anesti tahun 2009. Latar belakang dibalik pentingnya program pengoptimalan pertumbuhan dan perkembangan yang direncanakan bahwa kelogisan alasan pemilihan program dengan judul Mengatasi Perilaku Bullying di Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Moral dan Agama dipilih karena pendidikan moral dan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada anak-anak sejak dini. Melalui pendidikan ini, diharapkan anak-anak dapat memahami nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta kebaikan hati. Pendidikan moral dan agama juga memberikan landasan yang kuat untuk membangun sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama, sehingga dapat mengurangi perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada penanganan masalah bullying secara langsung, tetapi juga pada pencegahan melalui pembentukan karakter yang baik sejak usia dini. Rancangan program apa yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama?
Jawabannya yaitu bahwa rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama dengan program Sekolah Ramah Anak Pembinaan Moral dan Agama. Program ini bertujuan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar dengan mengintegrasikan pendidikan moral dan agama ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Melalui pendekatan holistik, program ini berusaha membangun karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai moral dan ajaran agama, sehingga mereka mampu menghormati dan menyayangi sesama. Bagaimana rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama? Jawabannya yaitu bahwa langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama diantaranya pelatihan dan pengenalan, yaitu mengadakan workshop bagi guru dan staf sekolah tentang pentingnya pendidikan moral dan agama dalam mengatasi bullying, menyusun modul pembelajaran anti-bullying yang menggabungkan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Program selanjutnya, integrasi kurikulum, yaitu menyisipkan materi moral dan agama dalam setiap pelajaran, misalnya dengan cerita-cerita moral dan kisah-kisah agama yang relevan. Mengadakan diskusi kelas tentang topik-topik penting seperti empati, kejujuran, dan kerjasama. Program berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Artinya bahwa membentuk kelompok diskusi dan kegiatan bermain yang menekankan nilai kerjasama dan saling menghargai. Program mentoring oleh siswa yang lebih tua kepada siswa yang lebih muda untuk membangun ikatan yang positif. Program terakhir yaitu kolaborasi dengan orang tua, bahwa mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan pentingnya pendidikan moral dan agama di rumah, menyediakan bahan bacaan dan panduan bagi orang tua untuk melanjutkan pendidikan moral dan agama di rumah. Siapa pelaksana dan siapa sasaran program pada rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama? Jawabannya yaitu pelaksana program pada rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama diantaranya guru dan staf sekolah yang telah mendapatkan pelatihan, konselor sekolah yang berperan dalam memberikan bimbingan tambahan, serta pihak sekolah bekerja sama dengan tokoh agama setempat untuk memperkuat materi keagamaan. Sasaran program pada rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama yaitu siswa sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 yang merupakan target utama dalam pembentukan karakter, serta orang tua siswa untuk memastikan konsistensi pendidikan moral dan agama di rumah. Di mana akan diimplementasikan rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama? Jawabannya yaitu lokasi implementasi rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama berlokasi di sekolah, bahwa program ini akan diimplementasikan di lingkungan sekolah
baik di dalam kelas maupun di area bermain, melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta berlokasi di rumah, bahwa melalui kolaborasi dengan orang tua, program ini juga akan diperluas ke lingkungan rumah siswa untuk memastikan pendidikan moral dan agama berjalan secara berkelanjutan. Mengapa rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama? Jawabannya yaitu alasan dari rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama karena pentingnya pendidikan karakter, bahwa pendidikan moral dan agama merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter anak yang dapat mencegah perilaku negatif seperti bullying. Pengurangan insiden bullying, bahwa dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan saling menghormati diharapkan dapat mengurangi insiden bullying di sekolah dasar. Menciptakan lingkungan aman, bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan baik. Kebutuhan sarpras dana yang mungkin dibutuhkan rancangan program yang digunakan untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar melalui pendidikan moral dan agama. Jawabannya yaitu bahwa keputusan sarpras dan dana yang digunakan yaitu pelatihan dan workshop guru, biaya untuk fasilitator dan trainer, materi pelatihan dan logistik atau ruang konsumsi dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan modul pembelajaran, biaya untuk penulis dan pengembangan modul, serta pencetakan dan distribusi modul kepada guru dan siswa. Selanjutnya, pada kegiatan ekstrakurikuler, bahwa biaya untuk peralatan dan bahan-bahan kegiatan, misalnya alat peraga, buku, cerita moral, serta honorarium bagi pembimbing kegiatan. Selanjutnya, pertemuan orang tua, biaya logistik untuk pertemuan rutin, ruang konsumsi dan lain-lain, serta penyediaan bahan bacaan dan panduan bagi orang tua. Terakhir, pada dukungan konselor, gaji atau honor tambahan bagi konselor yang terlibat dalam program ini, serta materi pendukung untuk sesi konseling terkait pendidikan moral dan agama. Dengan perencanaan dan dukungan yang tepat, program ini diharapkan dapat efektif dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar dan membentuk karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying di sekolah dasar merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan efektif. Pendidikan moral dan agama dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi bullying dengan membentuk karakter anak-anak sejak usia dini. Pendidikan moral dan agama memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, rasa hormat, kasih sayang, dan tolong-menolong. Program Sekolah Ramah Anak, Pembinaan Moral dan Agama dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan ajaran agama ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah melalui pelatihan guru, pengembangan modul, kegiatan ekstrakurikuler, dan kolaborasi dengan orang tua. Pelaksana program ini termasuk guru, staf sekolah, konselor, dan tokoh agama dengan sasaran
utama siswa sekolah dasar dan orang tua mereka. Implementasi program dilakukan di sekolah dan di rumah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa, mengurangi insiden bullying dan menanamkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan saling menghormati. Program ini memerlukan dukungan sarkas dan dana yang memadai untuk pelatihan, pengembangan modul, kegiatan ekstrakurikuler, pertemuan orang tua, dan dukungan konselor. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman. Semoga video proposal ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya program ini dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan siswa sekolah dasar. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.